Ya, oke guys. Jadi udah lama banget nih gue nggak bikin video YouTube. Cuma kebetulan hari ini ada sedikit hidayah ya buat balik lagi bikin konten YouTube. Kebetulan juga gue lagi ada barang baru nih ya. Dan hari ini gue mau coba untuk unboxing. Cuma karena gue nggak planning sama sekali untuk bikin video kali ini, jadi gue pengen coba unboxing sambil bacot aja gitu. Jadi ya tolonglah rendahkanlah ekspektasi kalian, jangan komen yang aneh-aneh. Mungkin kalau misalkan komen kalian cukup mendorong gue untuk memotivasi untuk lebih aktif lagi di YouTube, ya mungkin gue bakalan coba untuk lebih banyak lagi konten untuk di YouTube gue. Oke, tanpa banyak bacot, kini kita mulai aja unboxing hari ini. Ya, jadi barang yang gue dapetin ini adalah sebuah monitor ya, monitor monitor LED buat PC gue, mereknya Philips, dan ini gue beli ukurannya 32 inci, gede ya, memang jauh sih. Sebelumnya gue tuh pakai monitor 24 inci, ini seperti yang ada di belakang gue ini, 24 inci dari LG. Cuma kali ini emang gue pengen punya monitor yang lebih gede lagi, karena mengingat kalau misalkan rekaman atau ngedit video atau main game aja tuh sebenarnya kayaknya tuh layar yang lebih besar tuh lebih enak, lebih memanjakan pandangan gitu. Karena selain kalau misalkan lagi main game sambil nyender gitu kan, posisi kepala dan mata juga jadi lebih jauh daripada ketika kita lagi fokus duduk tegak di depan monitor gitu. Jadi mungkin monitor gede tuh anggapannya awalnya gue pikir ya bakalan lebih enak gitu. Dan pas ngedit juga kan, kalau misalkan apalagi kalau video gitu ya kan, enak banget kalau misalkan punya dua layar kanan kiri. Ini emang gue emang ada dua layar sih, tapi kan yang satu lagi ini sebenarnya TV, resolusinya juga nggak terlalu bagus, jadi kayak cuma buat review aja gitu. Nah karena itu gue coba untuk cari monitor lain yang mungkin bakalan ngebantu proses kerja gue, yang mungkin bakalan lebih gampang lagi. Ya, jadi ini barangnya ada di sini, barangnya ada di dekat gua. Ini gede banget cuy, asli. Tuh gue sampai jadi nggak kelihatan di depan kamera lagi kan. Nah, karena saking gede ini, mungkin gue coba taruh secara tiduran, terus gue bakalan coba buka. Mungkin kalian nggak bisa ngelihat secara detail gue lagi buka ya, karena gue males banget nih setting kamera supaya bisa kelihatan semua pakai cutter. Oh ya, jadi monitor ini gue beli sendiri. Tadinya emang gue niatnya pengen cari yang lebih murah, cuma gue pikir ini kali ini gue pengen impulsif, pengen lebih puas gitu. Akhirnya gue coba aja beli yang lebih gede gitu kan. Pengen tahu juga seenak apa sih kerja atau main di layar yang lebih gede. Ini bukanya agak susah nih, soalnya dusnya bagus, gue takut rusak. Jadi mesti hati-hati banget, nggak bisa langsung asal sobek brewek gitu aja. Ya, akhirnya disobek brewek juga. Sorry nih kalau misalkan view-nya nggak enak banget. Ya, ini dia barangnya. Mungkin di kameranya gue bakalan zoom out dikit biar kelihatan. Iya. Jadi inilah monitor 32 inci dari Philips. Tipenya mana ya tulisannya ya? Nggak ada tulisan tipenya ternyata. Mungkin coba gue lepas dulu dari plastiknya. Iya, repot banget sih. Gede banget Sol. Buset. Oke, ya jadi ini monitornya udah gue buka dari plastik pembungkus. Jadi kalau misalkan di sini sih tulisannya nggak ada tipenya ya, cuma seingat. Oh ini ada nih. Jadi tipe monitor ini Philips 322 M8 CZ ya. Jadi 32 inci, spesifikasinya 165 Hz. Wah ini gaming sih sebenarnya speknya sih. Terus juga ini panelnya VE. Terus ada HDR-nya nggak ya? Coba. Bentar, kayaknya nggak ada deh. Ya tapi gue juga nggak tahu sih fungsinya gimana HDR itu buat monitor. Mungkin langsung coba gue buka aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ini monitor
saking gedenya sih sebenarnya gue juga awalnya mungkin nggak ngiranya kayak wah bisa lah dikirim pakai GoSend apa gimana. Ternyata nggak bisa cuy. Ternyata kata penjualnya melewati limit dari GoSend. Akhirnya gue pakai JNE tracking. Ternyata 1 hari sampai. Cepet juga ya. Nah cuma nih gue bingung nih sekarang cara ngeluarinnya gimana. Oke deh, taruh bawah dulu. Nah, jadi tadi setelah sedikit bertempur dengan dusnya, akhirnya gue berhasil juga bukanya. Susah banget asli, karena berat banget dan gede banget dusnya. Dan ternyata di dalamnya tuh monitornya udah udah di setup pakai stand-nya juga. Mungkin gue coba pengen ngeliatin, ini gue geseran samping dikit. Jadi di dalam paket penjualan itu ada kabel. Ini kabel DisplayPort sepertinya, kabel DisplayPort. Ini kabel power. Oh, dia adaptornya di dalam ternyata. Terus sama warranty card, sama petunjuk penggunaan cepat. Ya gitulah, standar ya, biasanya barang elektronik emang pasti isinya gitu semua. Jadi langsung aja kita lihat ke monitornya, kita buka. Wah, ini dia. Wah, ternyata nggak kelihatan ya. Jadi coba gua zoom out. Maaf ya, jadi gua ini bukan profesional reviewer. Dulu pernah sempat jadi reviewer, tapi ya channelnya udah nggak tahu kemana sekarang. Mungkin lu pada ada yang tahu dulu Bindi Geeks pernah bikin video-video review ya. Itu adalah dimana gue belajar untuk bikin video dan belajar untuk nge-review juga. Cuma sih karena untuk monitor gue nggak terlalu banyak tahu tentang teknologi. Yang gue tahu cuma ya ini monitor dengan panel VA 165 Hz. Sisanya ya standar sih, gue juga nggak tahu banyak. Oh ya, ini curve 32 inci, terus di belakangnya ini ada colokan-colokan input outputnya. Colokan input outputnya ada standar ya, ada DisplayPort, ada VGA, ada HDMI, ada 2, terus ada colokan audio out sama ada colokan power. Ini overall sih monitor ini gede banget. Gue juga sekarang PR-nya tambah nih, gue bingung buat ditaruh di meja gimana caranya. Ya itu sih intinya, ini monitor bakalan epic banget kayaknya, bakalan seru banget dipakai buat main dan kerja. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa gue tunjukin. Jadi ya ini sih sebenarnya ini aja sih, fun aja gitu. Gue kebetulan lagi ada barang baru, jadi gue coba untuk iseng-iseng unboxing, sekalian ngasah juga nih, udah lama nggak ngomong depan kamera buat YouTube kayak begini. Mungkin itu aja sih teman-teman semua yang ngelihat channel YouTube gue. Mungkin kalau misalkan tertarik atau emang suka dengan konten yang terkait dengan ya inilah teknologi atau gitar-gitaran ya, itu boleh langsung aja subscribe ke channel gue. Mungkin kedepannya gue bakalan bikin konten lagi, entah tahu kapan. Mungkin karena kerja jadi sibuk, jadi bingung kapan mau bikin konten. Intinya sih tetap ini aja, keep in touch sama gue. Jangan malu-malu untuk komen, like, dan subscribe. Thank you guys.